Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Tsuchiryoku-san ni Naritaku Tes sebelumnya atau part 35. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah mendapatkan undangan dari Mas Gorilla sebelumnya, Akane langsung makan malam bersama Cid lalu berangkat untuk menghadiri pertemuan khusus. Sedangkan Cid sendiri berniat pergi keluar untuk melakukan sesuatu mumpung Akane sedang pergi. Di malam itu penjagaan di Mesia semakin diperketat karena sebelumnya banyak satria yang terbunuh dan para monster bisa saja menyerang pangkalan kapan saja. Sepertinya mereka juga berniat melakukan penyerbuan berikutnya mengingat aktivitas monster magis saat ini semakin meningkat dan tidak boleh diabaikan. Saat itu akan memasuki ruangan yang digunakan untuk pertemuan walaupun dia lumayan terlambat, dan tentu Saejima aka Mas Gorilla langsung melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, yaitu bertanya pada Akane, apakah kau sangat menikmati hari-harimu saat ini sampai terlambat seperti itu? Atau maksudnya menikmati hari-harinya bersama Minoru? Namun di sini Kapten Haitani menenangkan situasi dan mengatakan kalau Akane tepat waktu. Ya, di ruangan itu sudah ada Haitani yang menjadi kapten kesatria di Mesias, lalu Saejima, Akira, dan kesatria hebat lainnya. Sebelumnya saat pertama kali Akane menemukan Cid dan Beta di bekas rumah sakit, kan Akane pergi dari pangkalan tanpa izin, dan tentunya ada hukuman yang harus dia tanggung karena melanggar peraturan. Apalagi mengajak 4 kesatria dan mereka semua pulang dengan tubuh terluka. Tapi kata Haitani untuk saat ini mending abaikan dulu hukuman untuk Akane dan fokus pada permasalahan yang lebih penting. Mendengar itu, semua orang di ruangan itu lumayan kaget karena awalnya mereka mengira di malam itu Akane akan mendapatkan hukuman. Sebelum menjadi kapten, dulunya Haitani bekerja di perusahaan elit dan pensiun lalu mendirikan bisnisnya sendiri. Maka dari itu dia sangat berbakat untuk menjadi pemimpin atau orang yang paling pantas menjadi kapten di pangkalan Mesias. Apalagi Haitani juga salah satu orang pertama yang terpilih menjadi kesatria dan pastilah cukup kuat. Di sini tim investigasi mulai mengeluarkan semua laporan mereka terkait monster kelas atas yang sebelumnya akan disebut sebagai brutal. Jadi mereka sudah mengikuti jejak brutal sampai ke sebuah lokasi yaitu bekas SMP Nishino dan juga bekas SD Nishino. Tapi tentunya mereka belum melihat langsung sosok brutal itu seperti apa dan hanya mengambil foto dari semua monster yang telah dibantainya. Yaitu di SMP dan SD Nishino yang bahkan satu bangunannya sampai mengalami kehancuran yang sangat parah. Dua lokasi itu merupakan sarang monster magis yang cukup besar dan juga lumayan dekat dengan pangkalan Mesias. Tapi begitu terkejutnya mereka semua setelah melihat foto yang ditunjukkan oleh tim investigasi. Karena terlihat ada mayat monster magis yang sangat banyak, bahkan hampir semua monster di lokasi itu sudah dibantai semuanya. Bagi kesatria Mesias jumlah sebanyak itu tidaklah main-main dan sulit untuk membayangkan kalau ada monster sekuat brutal. Bahkan jika seluruh kesatria Mesias dikerahkan semuanya saja, belum tentu sanggup membantai monster sebanyak itu. Tapi masih ada hal yang lebih mengejutkan dari itu, yaitu semua monster yang dibantai oleh brutal punya luka sayatan yang sama. Atau intinya para monster itu dibunuh hanya dengan satu kali tebasan, dan itu merupakan tebasan yang sangat rapi dan juga sempurna. Kata Haitani ini sangat tidak wajar dan dirinya menyimpulkan kalau yang melakukan semua itu cuma satu makhluk atau satu keberadaan. Karena semua sayatan atau tebasannya sangat mirip dan itu di semua monster magis yang telah dibantainya. Mendengar itu, semua orang di ruangan langsung mengatakan itu sangat tidak masuk akal, termasuk Saejima juga menyangkalnya. Karena baginya tidak mungkin ada satu makhluk yang sanggup melakukan semua itu, apalagi jumlah korbannya bukan puluhan lagi, tapi sudah ratusan. Awalnya kan Mesias berpikir kalau monster yang disebut sebagai brutal tidak hanya satu. Tapi Akane bilang bagaimana jika seorang kesatria dari dunia inilah yang telah melakukan itu atau yang mereka anggap sebagai brutal. Lalu Saejima mengatakan itu mustahil dan mana buktinya. Di sini Akane memperjelas dugaan Kapten Haitani dan menjelaskan pada mereka kalau yang terkena tebasannya bukan hanya monster magis tapi bangunan SD yang hancur juga akibat tebasannya. Jadi sebelum hancur bangunan itu sudah lebih dulu terkena satu tebasan dan membuatnya terbelah. Dan memang setelah melihat fotonya lebih detail kemungkinan seperti itu. Namun tetap saja mereka sulit untuk mempercayai walaupun semua bukti itu sangat valid dan semakin membuktikan dugaan Akane ataupun Kapten Haitani. Lalu seseorang bertanya apakah sang kesatria pertama yang melakukan itu, tapi satu orang lagi menjawab itu sangat tidak mungkin karena dia telah menghilang. Dan satu kesatria lagi bertanya apakah kesatria yang dianggap brutal itu akan menyerang Mesias dan apakah dia musuh kita. Hanya membayangkannya saja semua orang di ruangan itu langsung pucat dan ketakutan.
Karena jika satu keberadaan sekuat itu sampai menyerang Mesias, maka bisa dipastikan Mesias akan lenyap. Namun di tengah kepanikan itu, Haitani mengatakan, aku tidak yakin sang kesatria pertama yang melakukannya, tapi mungkin aku bisa sekuat dia jika berusaha. Yaitu hanya kata-kata untuk menenangkan kepanikan mereka dan membuat mereka lega. Jadi Haitani menyarankan untuk tidak usah takut dan lebih hati-hati, walaupun Haitani sendiri tidak ingin tahu apa yang terjadi jika brutal menyerang Mesias. Sebenarnya yang membantai monster magis di SMP dan SD Nishino juga adalah Cheat, karena sebelumnya dia sempat keluar dan melakukan semua itu. Tak lama kemudian di tengah pertemuan, sang penjaga melaporkan ada banyak monster magis yang menyerang Mesias. Sedangkan para penjaga lainnya mulai kewalahan menghadapi para monster yang berniat untuk menerobos masuk. Tentunya semua kesatria di ruangan itu mulai keluar untuk membantu mereka dan Akane sendiri langsung berlari lalu menebas para monster yang sudah berhasil masuk. Hanya dengan kehadiran Akane, para kesatria mulai semangat kembali dan menghadapi para monster magis satu persatu. Tapi tak lama setelah itu, semakin banyak pasukan monster yang menyerang dan beberapa di antaranya mulai menaiki dinding untuk masuk. Satu persatu para kesatria mulai tumbang dan sangat kesulitan menghadapi mereka semua karena jumlahnya semakin banyak. Akane dan Haitani sendiri yang masih bertarung mulai panik melihat banyaknya kesatria yang mulai gugur. Dan kata Haitani, mungkin ini akan menjadi pertarungan yang paling sengit selama ini. Setelah itu, Akane mulai berlari mendekati pasukan monster untuk menarik perhatian mereka, bahkan Haitani yang khawatir sampai memanggilnya dan menyuruhnya untuk kembali. Tidak butuh waktu lama para monster itu mulai mengepung Akane dan menyerangnya dari semua sisi. Tapi Akane masih bisa mengatasinya dan menebas mereka satu persatu, bahkan di tengah pembantaiannya itu, dia menunjukkan senyum yang sangat mengerikan. Entah bagaimana ingatan Akane mulai kembali sedikit demi sedikit dan tubuhnya sudah berlumuran darah dari monster yang telah dibantainya. Namun tiba-tiba kaki Akane tersandung oleh monster yang sudah dibunuhnya, sedangkan dari belakang ada satu monster yang siap untuk merobek tubuhnya. Di momen itu Akane merasa akan mati dan mungkin inilah yang terbaik. Dia sampai tersenyum sedih dan menutup matanya. Namun tiba-tiba serangan monster yang sudah pasti mengenai tubuhnya sudah menghilang dan hanya suara tebasan yang didengar oleh Akane. Begitu membuka matanya, dia hanya bisa melihat pedang hitam legam yang dengan cepatnya membantai semua monster di tempat itu. Dan setelah semuanya dikalahkan, barulah Akane bisa melihat sosok pria hitam yang sangat misterius dan entah bagaimana Akane merasa sangat tidak asing. Saat itu pandangan semua kesatria langsung tertuju badannya dan di tengah semua keheningan itu sang kesatria hitam mengatakan angin sedang menangis. Walaupun tidak ada yang mengerti apa maksudnya, tapi kalimat itu terukir jauh di dalam hati semua orang yang telah mendengarnya. Seolah-olah itu berasal dari jurang yang sangat dalam. Lalu dengan sekejap sosok kesatria hitam menghilang dari pandangan Akane dan hanya menyisakan hembusan angin malam. Namun di saat yang bersamaan, para monster magis di area itu sudah terbunuh semuanya. Tentu semua orang yang melihatnya masih tercengang dan hanya mengatakan ini sangat tidak mungkin. Karena mereka berpikir butuh kekuatan yang tak terbayangkan untuk membantai semua monster itu hanya dengan satu kali serangan dan bahkan aliran kekuatan sihirnya seperti menyatu dengan angin itu sendiri. Setelah keheningan itu, Haitani mendekati Akane yang masih gemetaran dan sepertinya dia masih baik-baik saja. Tapi Akane mengatakan dia juga mengalami kebangkitan atau kesatria hitam yang Akane maksud. Soalnya Akane sempat melihat tatapan matanya dan matanya juga berwarna merah seperti halnya Akane. Setelah insiden itu, semua orang di Mesias meyakini kalau monster yang sebelumnya mereka sebut sebagai brutal adalah sang kesatria hitam yang telah menyelamatkan mereka di malam itu. Walaupun mereka masih bertanya-tanya kenapa dia menyelamatkan kita dan Kapten Haitani hanya berharap semoga dia bukan musuh kita. Kalimat dalam yang sempat dia ucapkan juga masih mencoba dipahami oleh Haitani apa maksudnya angin yang menangis. Atau mungkin dia tahu sesuatu yang sangat penting dan berusaha menyampaikannya pada kita, begitulah yang Kapten Haitani pikirkan. Dan masih di malam itu, saat itu Mas Gorilla aka Saejima sedang berjalan di belakang gedung pangkalan dan mulai memasuki gang yang sangat sepi dan juga gelap. Sambil terus berjalan, Mas Gorilla terus mengatakan brengsek dan juga brengsek setelah melihat aksi keren dari sang kesatria hitam. Saejima tidak tahu dari pangkalan mana sang kesatria hitam itu berasal, tapi baginya dia tidak seharusnya ikut campur seperti itu. Saejima juga mengatakan apakah dia dari aliansi, tapi jika seperti itu harusnya mereka bicara dulu pada aku. Entah aliansi apa yang dia maksud, tapi yang pasti Saejima salah satu dari mereka. Sepertinya di sini Saejima berniat menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Tapi begitu terdengar langkah kaki dari belakangnya, tiba-tiba dada Saejima ditembus menggunakan sesuatu. Dengan wajah yang heran sambil memegangi lukanya, Saejima bertanya, "Kenapa?"
Tapi orang yang menyerangnya tidak menjawab dan malah serangan demi serangan mulai menghujani tubuh Saejima sampai dia akhirnya mati dengan mengenaskan. Sedangkan tubuhnya tetap dibiarkan di tempat itu. Lalu kita menuju ke tempat Chit dulu guys. Sepertinya saat itu dia sangat bahagia, bahkan sampai tidak bisa menahan senyum ceria di wajahnya setelah melakukan aksi keren sebelumnya. Apalagi kalimat yang diucapkan sangat keren, yaitu angin yang menangis, dan dari dulu dia sangat ingin mengatakan kalimat itu di momen yang tepat seperti sebelumnya. Tentu sebenarnya kalimat itu tidak ada artinya sama sekali, tapi kan bagi orang yang mendengarnya langsung berpikir keras, terutama Kapten Haitani. Awalnya Chit itu berniat pergi ke sarang lain, tapi karena menyadari ada kerusuhan sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk tampil keren dan itu sangat sempurna. Karena dulu pada saat di bumi, dirinya tidak mungkin bisa melakukan hal seperti itu, makanya Chit sangat puas. Saat itu dia segera kembali ke kamar dan mengganti pakaiannya lalu pura-pura tidur. Tak lama kemudian Akane juga kembali ke kamarnya dan Chit bisa mendengar Akane yang sedang melepaskan semua pakaiannya lalu berganti dengan pakaian lainnya lebih bersih. Walaupun masih tercium bau darah dari tubuhnya. Setelah itu Akane masuk ke ruangan Chit dan dengan suara pelan Akane memanggil Chit karena mengiranya sudah tidur. Tapi sebelum Chit menjawabnya, Akane sudah mendekati Chit dan duduk di samping tubuhnya. Terpaksa Chit yang benar-benar tidur mulai bangun dan bertanya pada Akane apakah terjadi sesuatu. Soalnya muka Akane kelihatan sangat lemas atau seperti orang yang tidak punya semangat hidup. Bahkan Akane balik bertanya apakah kau pernah berpikir untuk mati. Chit pun menjawab tidak pernah, malah jika memungkinkan Chit pengen hidup selamanya atau abadi. Justru Chit tidak mengerti kenapa ada orang yang berpikir seperti Akane atau pengen mati. Lalu Akane bertanya lagi, apakah kau pernah membunuh orang lain? Dan tentunya Chit mengatakan tidak. Di sini ada beberapa hal yang dikatakan Akane dan Chit tidak mengerti apa maksudnya. Jadi setelah sedikit ingatannya mulai kembali, Akane jadi seperti orang yang putus asa gitu guys. Dan mungkin dia sudah mulai mengingat pembantaian mengerikan yang dulu pernah dia lakukan walaupun masih samar-samar. Setelah itu, sambil menghadap ke jendela, Akane bergumam, tolong selamatkan aku. Tapi kalimat itu ditunjukkan untuk Minoru di masa lalu Akane, bukan Minoru yang saat ini. Walaupun ia satu orang yang sama, tapi kan Akane belum tahu itu. Tak lama kemudian, Yuka Sensei datang ke kamar mereka dan memberitahu kalau wakil Kapten Saejima telah dibunuh. Dalam hati Chit mengatakan kenapa gorila kesayangan kalian malah mati. Sedangkan Akane yang mendengar itu mulai melakukan pembelaan dan menegaskan kalau bukan dirinya yang melakukan itu. Yuka Sensei juga tidak mau mencurigai Akane, tapi ada beberapa orang yang melihat kalau Akane sempat bertengkar dengan Saejima. Kematian Saejima diperkirakan jam 3 pagi dan di waktu itu juga Akane baru kembali ke kamarnya. Mendengar itu wajah Akane semakin pucat dan semakin depresi. Tapi Yuka Sensei bilang Kapten Haitani langsung yang menangani masalah kali ini, jadi untuk sementara Akane diminta untuk jangan keluar ruangan sampai hasilnya diketahui. Tentunya di sini Yuka mengatakan percaya pada Akane dan tidak mungkin Akane melakukan hal seperti itu. Lalu tiba-tiba Chit yang sedang mengamati foto tubuh Saejima yang dibawa Yuka memberikan pendapatnya. Menurut Chit semua luka di tubuh Saejima sangat aneh dan itu merupakan luka tusukan yang sangat kasar. Jika seorang kesatria hebat seperti Akane yang melakukannya, tidak mungkin dia akan membuat luka seperti itu. Atau setidaknya sayatan Akane jauh lebih rapi, tapi mematikan dan tidak akan memberikan luka yang sia-sia seperti itu. Jadi kemungkinan Saejima ditusuk menggunakan pisau yang tumpul dan itu dilakukan secara tiba-tiba. Mendengar itu, Yuka bilang akan menyampaikannya pada Kapten Haitani karena mungkin mereka belum menyadari hal itu. Namun di sini tubuh Akane masih gemetar dan masih kelihatan depresi, jadi Yuka Sensei memeluknya lalu memberinya obat dan menyuruhnya untuk istirahat. Karena Chit kelihatan sangat penasaran dengan obat itu, jadi Yuka menjelaskan kalau obat itu punya efek untuk menenangkan dan juga perlahan menyembuhkan trauma yang dialami oleh Akane. Yuka bilang sudah 6 bulan dirinya tinggal di Mesias dan selama ini Yuka juga yang selalu merawat dan berusaha menyembuhkan mental Akane. Tentunya Yuka juga sangat paham trauma seperti apa yang dialami Akane dan apa yang kadang selalu membuatnya depresi. Ya begitulah Yuka mengatakannya dan setelah itu dia pergi lagi untuk melapor pada Haitani, tapi Chit juga mengatakan akan membantu penyelidikan semampunya. Dan nanti jika Chit menemukan sesuatu maka akan segera dilaporkan pada Yuka Sensei. Sebenarnya Chit juga sempat berpikir apakah Akane yang telah membunuh Mas Gorilla karena sepertinya Akane sangat membencinya. Singkat cerita, di keesokan harinya Chit mulai melakukan penyelidikan. Dia merasa jika dibiarkan maka alur yang dia bayangkan tidak akan berjalan dengan baik. Karena mau bagaimanapun saat ini posisi Akane sangat tidak diuntungkan dan banyak bukti yang mengarah padanya. Jadi mau tidak mau kali ini Chit harus ikut campur dalam kasus Saejima.
Saat itu dia sudah sampai di belakang pangkalan atau tidak jauh dari tempat Saejima terbunuh. Dan sepertinya para kesatria juga masih melakukan penyelidikan di tempat itu. Namun tiba-tiba Chit merasakan kehadiran lain yang tidak jauh dan ternyata ada seorang pria gemuk yang sedang memainkan laptopnya. Tapi pria itu cuma sedang numpang wifi guys, karena saat ini di bumi sangat sulit untuk mengakses internet dan hanya pangkalan tertentu yang punya. Itu pun perlu izin khusus, makanya sang pria gemuk biasa mencuri wifi dari tempat itu. Awalnya Chit meminjam laptopnya secara baik-baik, tapi dia malah marah-marah, jadi terpaksa Chit membuatnya pingsan lalu menggunakan laptopnya. Ternyata pria itu sedang membuka sebuah aplikasi yang entah apa namanya, tapi di situ banyak orang yang sedang ngomongin kasus Saejima dan juga kemunculan sang Ksatria Hitam. Intinya banyak dari para pengguna aplikasi itu percaya kalau Akane bukan pelakunya dan malah ada beberapa orang yang meyakini kalau sang Ksatria Hitamlah pelakunya. Tapi ada akun dengan nama Elf Putih yang cantik dan dia sangat membela sang Ksatria Hitam. Bahkan di saat ada yang mengejek Ksatria Hitam atau tidak percaya dengan kekuatannya, Elf Putih yang cantik langsung marah-marah dan mengancam siapapun yang berani meragukan kehebatan sang Ksatria Hitam. Ya sudah pasti pengguna akun itu adalah Beta yang sedang mengaksesnya menggunakan laptop Akira dari ruangannya. Chit juga sempat berpikir seperti itu, tapi apakah Beta sejenius itu sampai bisa menguasai bahasa Jepang hanya dalam waktu 3 hari? Padahal perkiraan Chit sebelumnya adalah 3 bulan. Walaupun bahasa yang digunakan Beta masih berantakan dan sempat mendapat ejekan dari semua orang. Di sini Chit sendiri mulai nimbrung dan menggunakan nama malaikat jatuh pemberontak lalu mengaku sebagai sang Ksatria Hitam. Tapi ya tentu cuma ditertawakan dan malah Beta mengancam akan membunuhnya. Dan karena Elf Putih yang cantik semakin lama semakin rusuh, akhirnya dibanet oleh sang admin. Sedangkan Chit tetap lanjut dan mendapatkan sedikit informasi. Ya kurang lebih seperti itu, dan untuk lebih detailnya kalian bisa pause dulu videonya guys, karena sebenarnya lumayan panjang dan lebih menarik dari yang gue ceritain. Lalu di keesokan harinya Chit mulai melanjutkan penyelidikannya dan saat itu dia sudah memasuki ruang jenazah dan bisa dengan mudah melewati semua penjagaan tanpa mereka sadari. Dia membuka pintu ruangan menggunakan slime yang dijadikan sebuah kunci dan itu Chit menirunya dari Beta. Tak lama kemudian Chit mulai meneliti tubuh Saejima yang ternyata sangat tidak beraturan atau dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Chit berpikir apakah dia diserang menggunakan gergaji atau senjata kasar lainnya karena lukanya sangat parah. Namun setelah menelitinya lebih detail, Chit menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi menurut Chit, Saejima dibunuh menggunakan sebuah pistol dan untuk menutupi luka tembakannya, sang pembunuh melukai tubuh Saejima dengan senjata yang sangat kasar. Bahkan ada bagian tubuh yang sengaja dihilangkan oleh sang pembunuh. Tapi Chit masih berpikir apa motifnya, cuma yang pasti sang pelaku sudah dikenal oleh Saejima dan bukan seorang ksatria. Karena dari lukanya sepertinya Saejima tidak menyangka akan diserang menggunakan senjata pistol. Setelah itu Chit kembali ke kamarnya tapi tidak menemukan Akane. Justru Yuka Sensei yang sedang duduk dan memberitahu kalau Akane sedang melakukan pemeriksaan kecil dan mungkin tidak akan kembali malam ini. Di sini Chit pun memberitahu semua penyelidikannya tapi sangat berpesan pada Yuka Sensei untuk jangan mengatakannya pada siapapun kecuali Kapten Haitani. Karena besar kemungkinan sang pelaku ada di Mesias sendiri. Tante Yuka sangat terkejut mendengar hasil penyelidikan Chit dan bertanya bagaimana kau melakukannya. Dan Chit hanya bilang mendapatkannya dari seorang informan. Setelah itu mereka berdua pun berpisah dan Chit sendiri memutuskan untuk tidur siang sambil menunggu malam tiba. Jadi kita lanjutkan di part selanjutnya sambil nunggu Chit bangun guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Angga Min, itu LNKG no Chichiryoku San Naruto Kute udah sampai volume berapa ya? Aneh nyari di internet volume 5 ke atas nggak ada. Yes Joy, ini baru sampai volume 4 dan belum ada kabar kapan volume 5 nya keluar, dan kalaupun mau lanjut ke WE nya ceritanya udah beda jauh. Thank you Angga. Lalu dari Alkohol Pet, lanjut terus Min, saran manga yang seru dong Min, lagi bingung mau baca apa. Sebenarnya gue lebih banyak baca novel daripada mangganya sih, tapi coba baca The New Gate. Kemarin ada yang nyaranin itu dan ternyata ceritanya sangat menarik, atau Tensei Kenji no Isekai Life. Walaupun adaptasi novel tapi mangganya juga udah jauh dan itu gue suka banget sama alurnya. Thank you bro. Oke, itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.